Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galitri Prastio dengan NIM 235131138 dari kelas Kewirausahaan Syariah kelas D. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis di bidang teknik lingkungan yang akan saya pilih dan menjadi jawaban atau soal untuk UTS nantinya. Yang mana pada tugas sebelumnya itu saya telah mengisi link form untuk ide bisnis di bidang TL itu ada 3. Yang pertama itu bank sampah, yang kedua konsultan lingkungan, dan yang ketiga usaha kontraktor yang ramah lingkungan. Nah, yang pertama eh, saya menentukan skala prioritas dari 3 ide bisnis di bidang teknik lingkungan ini. Yang pertama itu bank sampah, yang fokus utamanya itu untuk pengelolaan sampah dan daur ulang, dan bisa menjadi pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan manfaat dari bank sampah. Lalu jaringan pengumpulan sampah. Bisa sebagai membangun sistem logistik untuk pengumpulan sampah dari rumah tangga dan bisnis. Dan yang terakhir itu bisa menjadi kerjasama dengan pabrik daur ulang, yang mana sampah-sampah yang telah kita kumpulkan di bank sampah tersebut bisa menjadi kerjasama dengan pabrik daur ulang untuk memanfaatkan sampah-sampah yang ada di bank sampah. Nah, skala prioritas yang kedua itu konsultan lingkungan. Fokus utamanya itu memberikan solusi ramah lingkungan bagi bisnis atau pemerintah dan perusahaan-perusahaan. Yang mana nih, ini lebih ke jenis pekerjaan di bidang teknik lingkungan. Dan untuk dikembangkan menjadi ide bisnis ini, kurang saya rasa. Lebih baik untuk bank sampah. Karena ini lebih ke profesi saat kerja di bidang teknik lingkungan. Sama dengan usaha kontraktor ramah lingkungan. Jadi, saya lebih memilih bank sampah untuk dijadikan ide bisnis di bidang teknik lingkungan yang akan dijadikan jawaban atau soal UTS nantinya. Nah, alasan saya memilih ide bisnis bank sampah di sini itu karena yang pertama itu bisa mengurangi penumpukan sampah, yang mana eh, bank sampah ini juga berperan aktif untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sampah. Dengan kita memilah dan mengelola sampah secara tepat dan mengumpulkannya di bank sampah, itu bisa mengurangi penumpukan sampah di TPA. Lalu alasan yang kedua saya itu karena dari bank sampah ini bisa mendorong untuk masyarakat daur ulang. Yang pertama itu daur ulang plastik, yang mana dari sampah-sampah plastik yang sudah distorkan di bank sampah itu bisa kita olah menjadi biji plastik yang kemudian tuh kita dapat digunakan untuk membuat produk baru seperti botol, tas, atau bahan bangunan. Nah, bank sampah ini dapat menjual biji plastik ini kepada pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang plastik. Lalu yang kedua itu kertas dan karton. Nah, sampah-sampah kertas dan karton ini dapat dikumpulkan, diproses, dan dijual sebagai bahan baku untuk pabrik-pabrik kertas. Produk daur ulang kertas ini bisa digunakan untuk membuat kertas baru, kardus, atau bahkan barang-barang kerajinan lainnya. Nah, dan yang terakhir itu logam dan kaca. Eh, sampah logam, sampah atau limbah logam dan kaca yang dikumpulkan dari sampah itu dapat diolah dan dijual sebagai bahan baku untuk industri pengolahan logam dan kaca. Proses daur ulang logam dan kaca itu juga mengurangi kebutuhan akan sumber daya alam yang baru. Nah, alasan saya yang ketiga memilih ide bisnis bank sampah ini karena bisa sebagai sumber penghasilan tambahan. Yang mana jika kita eh, mengadakan atau membuat bisnis bank sampah ini di ibaratnya di skala kecil atau di desa atau di perumahan, itu tuh bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran desa tersebut. Karena eh, setiap masyarakat atau setiap rumah tangga itu pasti menghasilkan sampah-sampah rumah tangga, dan sampah-sampah rumah tangga itu bisa ditukarkan dengan uang di bank sampah. Jadi itu bisa menjadi sumber penghasilan tambahan untuk masyarakat.
Nah, yang keempat tuh bisa menjadi membuka peluang usaha, yang mana dari bank sampah ini bisa menjadi usaha bagi setiap masyarakat yang ingin berusaha, tentunya di bidang tentunya tentang permasalahan persampahan ini. Nah, eh, bisa menjadi usaha lainnya itu dikarenakan dari bank sampah ini kan banyak sampah-sampah yang bisa kita jadikan produk kreatif atau memproduksi barang-barang dari bahan daur ulang seperti tas, dan bisa kita buat menjadi aksesoris atau barang-barang rumah tangga yang dapat menambah yang dapat berguna untuk di rumah tangga yang berdasarkan yang berasal dari bahan sampah gitu. Contohnya seperti botol-botol plastik itu tuh bisa kita olah menjadi, kita gunting atasnya, dan itu bisa menjadi tempat pensil atau sebagai tempat sendok ataupun yang lain-lain di rumah tangga. Nah, terus produk daur ulang nih bisa menjadi menarik perhatian bagi konsumen yang sadar tentang lingkungan. Jadi itu bisa menguntungkan jika kita bisa mengolah sampah-sampah tadi menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis seperti ya tadi menjadi tas, aksesoris atau barang-barang rumah tangga. Nah, untuk daur ulang tadi eh, di zaman sekarang yang mana tuh tren global tuh menuju yang keberlanjutan, yang artinya tuh untuk lingkungan yang lebih baik ke depannya. Jadi tuh eh, beberapa negara sama kota tuh menerapkan regulasi ketat tentang daur ulang dan pengurangan sampah, yang mana tuh membuat peluang pasar untuk daur ulang global tuh diperkirakan tuh akan terus berkembang. Jadi yang mana produk-produk daur ulang ini akan bernilai mahal ke depannya. Dan alasan saya yang terakhir memilih ide bisnis bank sampah di sini itu karena eh, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, yang mana eh, sampah-sampah yang berada di rumah tangga itu tuh nggak harus kita buang semerta-merta. Itu tuh bisa kita tukarkan di bank sampah jikalau kita mendirikan bisnis bank sampah, dan membuat masyarakat tuh sadar akan penumpukan sampah itu menjadi suatu hal yang buruk untuk bagi keadaan bumi itu ke depannya. Nah, dari sa- selanjutnya itu, nah mungkin itu 5 alasan saya kenapa saya memilih ide bisnis bank sampah di sini sebagai ide bisnis saya ke depannya. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.